ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النفس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan atau membaca huruf yang keempat yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan, yaitu waw ma'iyah. Kemudian pada video kali ini kita akan membaca huruf yang kelima, dan ini sekaligus sebagai huruf terakhir yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala au. Yang kelima adalah au. Jadi sebelumnya adalah waw ma'iyah, kemudian sebelumnya lagi adalah fa sababiyah. Nah, sekarang adalah au. Au ini juga sama, dia huruf ataf sebagaimana fa sababiyah, demikian pula waw ma'iyah. Namun di sini dia memiliki nilai lebih dan makna yang berbeda daripada sekedar huruf ataf. Muallif mengatakan au dia menjadi penasab fi'il mudhari bi syarti an takuna bi makna ila au illa, dengan syarat au ini memiliki makna ila atau illa. Pada dasarnya ketika kita menerjemahkan au, kita akan menerjemahkannya atau. Nah, kalau kita menerjemahkannya atau, itu dia menjadi huruf ataf biasa. Sementara di sini yang atau au yang berfungsi menasabkan fi'il mudhari itu adalah au yang kalau kita artikan dia memiliki salah satu dari dua makna, bisa bermakna ila atau bisa bermakna illa. Dari mana kita mengetahui makna ini? Dari konteks kalimat. Yang pertama au allati bimakna ilah, yang memiliki makna ilah. Ilah itu sampai, artinya sampai. Jadi tidak diartikan atau lagi, akan tetapi diartikan sampai. Dhabituha, ketentuannya kapan au ini diartikan ila, an yakuna ma qablaha yanqadi syai'an fa syai'an, yaitu keadaan sebelum au, ini peristiwa yang terjadi atau kalimat yang ada sebelum au itu yanqadi, selesainya atau hilangnya, karena kan artinya sampai, berarti yang sebelumnya itu ada sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi itu yanqadi, selesainya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, tidak langsung hilang, tidak langsung selesai. Kita baca contohnya agar lebih memahami. Nahwu qauli syair, contohnya adalah ucapan penyair. La astashilanna, benar-benar aku akan anggap mudah. As-sa'ba, kesulitan itu. Au udrika al-muna, udrika artinya aku mendapati, al-muna cita-cita atau impian. Benar-benar aku akan anggap mudah kesulitan itu, au aku mendapati cita-cita. Nah, kalau au ini kita artikan atau, itu kurang cocok maknanya.
tidak masuk maknanya di dalam kalimat ini. Benar-benar aku akan jadikan mudah kesulitan itu, atau aku akan mendapati cita-cita. Tidak cocok. Nah, di sini artinya yang tepat adalah ila. Sampai. Aku akan anggap mudah kesulitan itu sampai aku udrikal muna, mendapati cita-cita, sampai aku mendapati cita-cita. Nah, kalimat ila di sini yang sebelumnya ini la astashilanna so'ba ini, itu yang qadinya syai'an fa syai'an. Kesulitan itu hilangnya sedikit demi sedikit sampai mendapati cita-cita. Yani ketika seorang ingin mendapatkan atau meraih cita-citanya, tentu di sana ada kesulitan. Ketika dia berjuang untuk menggapai cita-citanya, tentunya kesulitan itu tidak langsung hilang, kan seperti itu. Dia akan hilang sedikit demi sedikit dengan berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, atau bahkan tahun demi tahun. Sehingga terkadang seseorang baru mendapatkan apa yang diimpikannya itu setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, atau setelah 5 bulan, setelah 6 bulan. Nah, berarti kesulitan yang dia hadapi sebelumnya itu hilangnya itu sedikit demi sedikit. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa yang sebelum ila itu atau yang sebelum au itu selesainya itu sedikit demi sedikit. Faman qadatil amalu illa lisabiri, karena tidaklah tunduk angan-angan itu kecuali bagi orang yang sabar. Baik, ini contohnya. Sehingga artinya di sini kata mu'alif, ai ila an udrikal muna, ai yaitu sampai aku mendapati cita-cita. Aku akan tempuh terus kesulitan itu, aku akan jalani terus sampai aku dapat cita-cita. Nah, i'rabnya au di sini adalah harfu atfin, dia tetap huruf ataf yang mabni di atas sukun. Udrika adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah, dengan an yang disembunyikan, hukumnya wajib. Wa alamatun nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu ana, sementara fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, dhamir yang disembunyikan itu adalah ana, saya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah qaulika, ini sama dengan sebelumnya, nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu atanawalut ta'ama au ashba'a. Atanawal, aku akan menyantap, at-ta'ama, makanan, au ashba'a, ashba'a, aku kenyang. Kalau kita artikan au di sini adalah au biasa, atau itu kurang cocok, kurang masuk dalam makna kalimat ini. Aku akan menyantap makanan atau aku kenyang. Ini tidak cocok. Maka kita lihat dari maknanya. Kalau makna sebelum au ini selesainya sedikit demi sedikit, maka au di sini artinya adalah ila. Aku akan menyantap makanan sampai aku kenyang. Nah, kalimat sampai itu kan menunjukkan proses makannya itu tidak sekaligus, itu maksudnya. Jadi makan yang ada di piringnya itu, makan yang ada di wadah dia itu selesainya, habisnya itu sedikit demi sedikit, sesuap demi sesuap, sampai dia kenyang, sampai dia kenyang. Ai ila an ashba'a. Dan cara mengirabnya sama. Au di sini adalah huruf ataf yang mabni di atas sukun. Kemudian ashba adalah fi'il mudhari yang mansub dengan adanya an yang wajib disembunyikan, tanda nasabnya adalah fathah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib disembunyikan, yaitu ana. Kemudian contoh yang ketiga adalah nahwu qaulika iqra aqra'ul qur'ana au at'aba. Aku akan membaca Al-Quran atau au di sini at'aba, aku lelah, aku capek. Sama seperti sebelumnya, kalau kita artikan au di sini atau, itu tidak cocok. Sehingga kita artikan dia ila atau illa tadi. Kalau kita artikan illa, itu juga tidak cocok.
Maka di sini au di sini adalah bermakna ila. Jadi aqra'ul Qur'ana ila an at'aba. Aku akan membaca Al-Qur'an sampai aku lelah. Nah, berarti proses membaca Al-Qur'an sampai lelah itu kan sedikit demi sedikit ya. Ketika seorang membaca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, nah datangnya lelah itu sedikit demi sedikit, selesainya sedikit demi sedikit. Ini makna yang pertama. Sehingga kita ulangi, makna yang pertama ila itu kalau apa yang sebelum au selesainya sedikit demi sedikit. Kemudian makna yang kedua, au allati bi makna illa. Au yang memiliki makna illa. Dhabitnya bagaimana? Kapan au diartikan dengan illa? An yakuna ma qablaha yanqadhi daf'atan wahidatan. Yaitu apa yang sebelum illa itu selesainya sekaligus, langsung selesai. Langsung selesai. Kalau yang sebelumnya kan sedikit demi sedikit. Kalau ini langsung selesai. Contohnya adalah nahu qauli syair, wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Au tastaqima di sini artinya adalah illa an tastaqima. Atau contoh gampangnya adalah nahu qaulika, contohnya ucapanmu, la aqtulannal kafira au yuslima. Benar-benar aku akan membunuh orang kafir atau dia masuk Islam. Nah, au di sini kita artikan apa? Yang cocok dan tepat di dalam kalimat ini itu diartikan illa, bukan diartikan ila. Kenapa? Karena selesainya itu langsung daf'atan wahidatan. Aku akan membunuh orang kafir. Jadi membunuhnya itu sekaligus, tidak sedikit demi sedikit. Nah, membunuhnya pun tidak sedikit demi sedikit, disiksa terlebih dahulu, tidak, kan sekali tebas selesai. Nah, sehingga au di sini artinya adalah illa. Aku akan membunuh orang kafir kecuali dia masuk Islam. Kecuali dia masuk Islam maka tidak dibunuh. Nah, ini terkait dengan au yang merupakan penasab fi'il mudhari. Penasab fi'il mudhari syaratnya adalah harus au itu memiliki arti ila atau illa. Tidak boleh lagi diartikan atau. Karena kalau atau berarti huruf athof biasa. Kapan bermakna ila? Tadi seperti disebutkan mu'alif, bahwasanya apa yang sebelum au itu selesainya, hilangnya itu sedikit demi sedikit. Nah, ini bisa kita baca dan bisa kita cerna, bisa kita pahami apakah hilangnya itu sekaligus, selesainya sekaligus, atau sedikit demi sedikit. Kalau sekaligus berarti artinya illa, kecuali. Seperti tadi, aku akan membunuh orang kafir. Namanya membunuh kan sekaligus selesai. Kecuali kalau menyiksa baru sedikit demi sedikit. Nah, kalau sekaligus berarti aunya di situ artinya illa. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, penasab terakhir fi'il mudhari yang menggunakan bantuan an yang wajib disembunyikan. Nah, setelah itu mu'alif akan menyebutkan soal-soal seperti biasa. Tatbik ada 2 yang sudah dijawab dan yang perlu kita jawab untuk mengasah kemampuan dan ketajaman pemahaman kita. Wallahu ta'ala alam. Untuk tatbikotnya, prakteknya akan kita lanjutkan pada video tersendiri, insyaallah ta'ala, agar lebih memudahkan, tidak tercampur-campur pembahasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.